Pernah dengar pepatah Jawa yang bilang, "Wong sing meneng, dudu ateges ora kroso." Ada manusia yang kalau disakiti, tidak teriak, tidak mengamuk, tidak menuntut penjelasan. Dia hanya diam, tersenyum tipis, lalu menjauh pelan-pelan. Dan justru disitulah awal petaka dimulai. Kalau kamu sedang menonton video ini, dengarkan baik-baik. Karena yang akan kita bahas bukan mitos murahan, bukan cerita karangan, tapi peringatan keras dalam primbon Jawa lama. Jangan pernah coba menyakiti weton pahing. Karena saat weton lain marah, kita bisa melihat tandanya. Tapi pahing tidak begitu. Pahing menyimpan luka, pahing mengubur kecewa, dan pahing menangis dalam diam. Masalahnya, menurut kejawen, air mata yang jatuh tanpa suara itu paling berat energinya. Banyak orang keliru. Mereka mengira pahing itu lemah, karena terlihat sabar, karena jarang melawan, karena lebih sering mengalah. Padahal, primbon mencatat sesuatu yang berbeda. Saat pahing terluka dan memilih diam, bukan dia yang hancur lebih dulu, melainkan nasib orang yang menyakitinya. Perlahan, tanpa peringatan, tanpa suara, rezeki yang tadinya lancar mulai seret. Hubungan yang terlihat baik-baik saja mendadak retak. Keputusan hidup terasa selalu salah. Sementara pahing tetap diam, tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Inilah yang membuat weton ini ditakuti sekaligus dihormati dalam primbon lama. Dan di video ini, saya akan membuka 3 bahaya mengerikan yang dipercaya akan muncul saat weton pahing menangis dalam diam. Bahaya yang jarang dibicarakan orang, sering dianggap sepele, tapi dampaknya nyata dalam kehidupan. Kalau kamu punya pasangan weton pahing, punya orang tua pahing, atau kamu sendiri lahir di weton pahing, jangan anggap video ini sekadar hiburan, karena bisa jadi apa yang kamu alami sekarang punya hubungan dengan apa yang akan kita bahas. Sebelum lanjut, tulis di komentar sekarang, saya siap mendengar. Bukan untuk ritual, bukan untuk mistis, tapi sebagai tanda bahwa kamu menghormati ilmu ini dan tidak menontonnya sambil lalu. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena bahaya ketiga adalah yang paling jarang diketahui, namun paling menentukan perubahan nasib. Mari kita mulai. Bahaya pertama, aura gelap pahing, aktif tanpa disadari. Pahing bukan tipe yang langsung menunjukkan kemarahan atau rasa sakitnya. Orang lain mungkin berpikir, dia tenang saja, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya, di balik senyum tipis itu, ada sesuatu yang bergerak, energi yang tidak terlihat mata biasa. Dalam primbon Jawa, weton pahing dikenal memiliki kuncian rasa, kemampuan menahan dan menyimpan luka batin. Ini bukan sekedar tahan banting biasa. Ini adalah penyimpanan energi emosional yang tersublimasi menjadi aura batin. Saat pahing disakiti dan memilih diam, terjadi fenomena unik. Wajahnya tetap damai, tapi auranya menjadi berat. Sikapnya sopan, tapi getaran batinnya terasa dingin bagi orang sekitar. Suara dan senyumannya tetap manis, tapi energi baliknya mulai bekerja. Energi ini disebut aura gelap pahing. Bukan gelap karena jahat, tapi gelap karena berat dan menekan. Setiap orang yang berada di dekat pahing mulai merasakannya, tanpa sadar. Mereka merasa suasana tidak nyaman, pikiran terasa kacau, bahkan keputusan hidupnya mulai salah arah. Yang paling mengejutkan, aura ini tidak bisa dihindari. Bukan si pahing yang aktif menyerang, bukan juga doa atau kutukan yang keluar, tapi energi batin pahing yang tertahan akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, memicu ketidakstabilan dalam hidup mereka. Bayangkan ini, seorang teman, kolega, atau pasangan menyakiti pahing tanpa sadar. Mereka menertawakannya atau meremehkannya dan pahing tetap diam. Tidak ada peringatan, tidak ada konfrontasi. Tapi secara halus, nasib mereka mulai berbalik. Bisnis yang lancar tiba-tiba tersendat. Rencana hidup yang matang terasa gagal begitu saja.
hubungan yang solid mengalami retakan misterius. Semua itu bukan kebetulan. Primbon Jawa menyebutnya sebagai resonansi batin. Batin Pahing yang terganggu menciptakan gelombang energi yang berbalik ke lingkungan sekitar. Yang lebih ekstrim, jika Pahing terus diprovokasi atau disakiti diam-diam, aura ini bisa berkembang menjadi gelap permanen, membuat orang yang menyakitinya mengalami tekanan mental dan emosional tanpa sebab yang jelas. Lingkungan sekitar terasa menekan, seolah ada bayangan tak terlihat yang menempel. Orang yang tadinya dekat mulai menjauh, merasa tidak nyaman tanpa alasan logis. Ini adalah bahaya paling awal, tapi juga paling halus. Pahing tampak biasa-biasa saja. Mereka tersenyum, bicara sopan, tetap menjalani hidup. Tapi aura gelapnya telah bekerja, pelan tapi pasti. Pesan penting, jika kamu weton Pahing, sadarilah bahwa kekuatanmu bukan selalu terlihat. Jika kamu berinteraksi dengan Pahing, jangan pernah menyakiti atau meremehkan mereka. Karena meski diam, energi mereka bisa mempengaruhi hidupmu jauh lebih besar daripada kata-kata yang teriak-teriak. Bahaya kedua, balikan nasib yang datang terlambat tapi telak. Jika bahaya pertama adalah aura gelap yang bekerja diam-diam, maka bahaya kedua adalah balikan nasib yang muncul dengan cara paling tak terduga. Weton Pahing tidak seperti orang lain yang langsung membalas sakit hati. Mereka tidak membalas cepat, tidak mengancam, dan jarang menuntut. Tapi mereka punya satu kekuatan yang luar biasa, kemampuan membiarkan waktu bekerja untuk mereka. Saat Pahing menangis dalam diam, mereka bukan hanya menyimpan luka, mereka menghentikan diri dari harapan, peduli, dan doa yang biasa mereka kirim untuk orang sekitar. Hal ini terdengar sepele, tapi Primbon Jawa mencatatnya sebagai salah satu hal paling berbahaya. Orang yang menyakiti Pahing mulai mengalami perubahan nasib yang lambat tapi pasti. Usaha atau bisnis yang tadinya lancar mendadak tersendat. Hubungan yang terlihat harmonis mulai retak, sering tanpa alasan jelas. Keputusan penting dalam hidup terasa selalu salah. Fenomena ini disebut putaran takdir tertunda. Alam semesta atau takdir perlahan menyesuaikan kembali keseimbangan yang terganggu akibat luka diam Pahing. Bayangkan contoh berikut. Seorang rekan kerja meremehkan Pahing di kantor. Pahing tersenyum, diam, tidak melawan. Hari ini semuanya tampak baik-baik saja. Mereka bahkan menertawakan sikap Pahing yang baik hati dan sabar. Namun sebulan kemudian, proyek yang mereka pimpin mulai gagal. Klien yang tadinya loyal memilih pergi. Kesalahan kecil yang biasanya bisa ditutupi kini menjadi bencana besar. Sementara Pahing, mereka tetap stabil, mereka berjalan dengan tenang, kehidupan mereka bahkan mulai naik kelas secara diam-diam, seolah energi negatif yang tersimpan dalam diam mereka mengembalikan keadilan secara halus tapi telak. Ini bukan balas dendam yang terlihat kasar, bukan juga kutukan yang keluar dengan teriakan atau sumpah. Ini hanya mekanisme alam yang bekerja melalui energi batin Pahing yang tertahan dan tertata menjadi kekuatan penyeimbang. Kehilangan atau kegagalan orang lain bukan kebetulan. Primbon Jawa menyebutnya sebagai keadilan alam semesta. Saat seseorang menyakiti Pahing, mereka mungkin tampak aman sekarang, tapi hukum alam secara perlahan mengembalikan keseimbangan dengan cara yang tak bisa dihindari. Hal yang paling menakutkan, proses ini tidak bisa dicegah oleh si pelaku, apapun yang mereka lakukan. Tanda-tandanya muncul lambat, sehingga orang menyangka itu hanya kebetulan. Ketika akhirnya dampaknya terasa, telah terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Dan disinilah letak bahaya kedua. Pahing yang tampak diam justru menjadi penyebab perubahan besar di hidup orang yang menyakitinya. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan amukan, tapi melalui tenaga diam yang dipendam dalam batinnya. Pesan penting, jika kamu berada di sekitar weton Pahing, jangan pernah menyakiti mereka, karena diam mereka bukan tanda kelemahan. Diam mereka adalah alarm yang menunggu waktu untuk menyeimbangkan keadilan,
dan ketika waktunya tiba, balasannya bisa telak, nyata, dan tak terelakkan. Kalau mau, saya bisa langsung buatkan poin 3 versi 3000 karakter yang merupakan puncak bahaya paling mengerikan sehingga video lengkap siap produksi dengan dramatisme penuh. Bahaya ketiga, paling mengerikan. Doa pahing yang terucap dalam hati. Jika bahaya pertama adalah aura gelap yang bekerja diam-diam, dan bahaya kedua adalah balikan nasib yang lambat tapi telak, maka bahaya ketiga adalah sesuatu yang paling subtil, namun paling kuat. Doa yang terucap dari hati pahing saat menangis dalam diam. Ini bukan doa biasa. Ini bukan teriakan amarah atau sumpah dendam. Ini adalah doa lirih, murni, dan jujur yang keluar dari batin terdalam seorang pahing yang tersakiti. Primbon Jawa menekankan hal ini. Doa yang lahir dari hati yang murni dan terluka mendengar langit dengan cepat. Artinya, ketika pahing menahan air mata dan membiarkan rasa sakitnya tetap tersembunyi, doa yang mereka panjatkan secara diam-diam menjadi magnet energi tak terlihat, dan energi ini tidak bisa diabaikan oleh alam semesta. Setiap kata yang terbisik dalam hati mereka, meski tanpa suara, bekerja pada frekuensi yang mampu mempengaruhi orang-orang yang pernah menyakiti mereka secara halus tapi pasti. Bayangkan ini. Seorang teman yang dahulu mengejek pahing karena kesalahannya, menganggap pahing terlalu lemah untuk membalas. Pahing tetap tersenyum, tetap menahan luka, tetap diam. Namun doa yang keluar dari hatinya, meski tak terdengar, mulai menembus kehidupan orang itu. Keputusan penting mulai salah arah, hubungan yang tampak stabil mulai retak. Rezeki yang tadinya lancar mendadak tersendat. Yang menakutkan, semua ini terjadi tanpa pahing harus melakukan apapun. Tidak ada tipu daya, tidak ada ancaman, tidak ada kata-kata kasar. Hanya doa tulus yang lahir dari hati yang terluka. Inilah alasan mengapa Primbon mengatakan, orang yang menyakiti pahing akan menerima balasan tanpa harus diupayakan. Fenomena ini terjadi karena pahing memiliki kekuatan batin yang unik. Mereka mampu menyalurkan energi negatif yang diterima menjadi perlindungan dan penyeimbang. Mereka menyalurkan doa diam-diam untuk mengembalikan keseimbangan. Energi ini bekerja secara tidak terlihat, tapi sangat nyata. Klimaks dari semuanya, mereka yang menyakiti pahing sering merasa perubahan nasibnya misterius. Mereka tidak bisa menyalahkan pahing, karena pahing tidak pernah melakukan tindakan fisik atau verbal. Tapi dampaknya nyata, dan bisa mengubah jalan hidup orang lain secara dramatis. Pesan penting di sini sangat jelas. Jika kamu weton pahing, pahamilah bahwa diamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika kamu berada di dekat pahing, jangan pernah menyakiti mereka, karena doa yang lahir dari hati mereka bisa menjadi penentu hidupmu. Dan inilah rahasia paling menakutkan. Air mata yang jatuh dalam diam adalah senjata paling kuat yang tidak pernah terlihat mata manusia, tapi bisa merubah dunia di sekitarnya. Pahing menangis diam, bukan karena lemah, tapi karena mereka tahu air mata mereka adalah energi yang paling berharga dan paling berbahaya bagi orang yang salah memperlakukannya. Bahaya keempat. Peringatan terakhir. Efek sosial dan karma pahing. Setelah aura gelap bekerja diam-diam, setelah nasib mulai berbalik lambat tapi pasti, dan setelah doa lirih dari hati pahing memengaruhi orang sekitar, ada satu hal terakhir yang jarang dibicarakan, namun paling fatal. Efek sosial dan karma yang mengikuti orang yang menyakiti pahing. Weton pahing memiliki keunikan yang tidak dimiliki banyak orang. Mereka bukan hanya kuat secara batin, mereka juga memiliki kemampuan untuk menarik atau menolak energi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini berarti mereka yang menyakiti pahing akan merasakan isolasi sosial tanpa sadar. Reputasi yang tadinya baik bisa runtuh perlahan. Teman atau kolega yang tadinya dekat mulai menjauh. Fenomena ini bukan karena pahing aktif menyebar gosip atau melakukan manipulasi. Semua terjadi tanpa dia menyadarinya. Primbon Jawa menyebut ini sebagai karma diam. Energi batin pahing yang disakiti menyebar ke lingkungan sosial.
secara otomatis menyeimbangkan ketidakadilan yang diterima. Bayangkan situasi nyata. Seorang tetangga atau rekan kerja memperlakukan Pahing dengan tidak hormat. Mereka menertawakannya, mengejeknya, bahkan mengabaikannya. Pahing tetap diam, tersenyum, tidak menuntut. Namun secara misterius, orang-orang yang tadinya bersahabat dengan pelaku mulai menjaga jarak. Kesempatan yang muncul untuk pelaku mendadak hilang. Komunikasi dan hubungan yang penting menjadi renggang tanpa sebab. Ini bukan kebetulan. Ini adalah balasan alam yang bekerja melalui sosial dan jaringan manusia yang disebut dalam primbon sebagai karma sosial Pahing. Yang lebih ekstrim, jika luka batin Pahing terlalu lama ditahan, efek ini bisa meningkat drastis. Orang yang menyakiti bisa mengalami serangkaian kejadian yang memalukan atau merugikan. Kadang hanya dengan satu kesalahan kecil, seluruh reputasi atau stabilitas hidup mereka terguncang. Dan yang menakutkan, Pahing sendiri tetap terlihat normal, sopan, bahkan ramah. Mereka tidak terlihat marah, tapi setiap interaksi sosial menjadi cerminan energi yang dibalaskan alam. Efek sosial ini juga bisa terasa dalam lingkup yang lebih luas. Proyek atau pekerjaan yang melibatkan pelaku menjadi macet. Keluarga pelaku mengalami konflik misterius. Bahkan teman atau kolega pelaku merasakan ketegangan yang tidak jelas sumbernya. Pesan penting dari primbon, jangan sekali-kali meremehkan atau menyakiti Pahing. Karena diam mereka bukan tanda kelemahan. Dia mereka adalah kekuatan tersembunyi yang bekerja melalui karma, doa, dan energi sosial. Kesimpulannya, weton Pahing yang terluka dalam diam tidak hanya mengubah hidup pelaku secara pribadi, tapi juga memengaruhi seluruh lingkungannya. Itulah sebabnya Pahing selalu dihormati, bahkan oleh orang yang hanya tahu sedikit tentang mereka. Pesan terakhir untuk penonton. Jika kamu berada di sekitar Pahing, hormatilah mereka. Jangan sakiti mereka, jangan remehkan mereka, karena diam mereka bisa merubah hidupmu tanpa kamu sadari di semua lini, pribadi, sosial, dan karir. Bahaya kelima, potensi balasan universal, energi tak terlihat Pahing. Setelah aura gelap, balikan nasib lambat tapi telak. Doa lirih dari hati, dan efek sosial yang mematikan. Ada satu hal lagi yang paling menakutkan. Energi tak terlihat Pahing yang mampu memicu balasan universal. Weton Pahing bukan sekadar manusia biasa. Mereka menyimpan energi batin yang kuat, yang terbentuk dari pengalaman hidup, kesabaran, dan luka yang dipendam diam-diam. Ketika mereka disakiti, energi ini tidak hilang begitu saja. Sebaliknya, ia menumpuk, membentuk medan yang mampu memengaruhi lingkungan di tingkat yang lebih luas. Primbon Jawa kuno menyebut ini sebagai kekuatan diam yang menyatukan alam dan manusia. Artinya, Pahing yang terluka diam-diam bisa memicu reaksi yang tidak hanya menimpa pelaku langsung, tetapi juga memengaruhi peristiwa yang lebih besar. Kesempatan yang tadinya terbuka bagi pelaku mendadak tertutup. Proyek, pekerjaan atau usaha yang tampaknya aman mengalami hambatan misterius. Hubungan sosial dan profesional mulai renggang tanpa alasan logis. Bahkan, lingkungan sekitar bisa terasa tegang, seperti ada tekanan tak terlihat. Yang menakutkan adalah, Pahing sendiri tidak melakukan apapun secara fisik. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada ancaman, tidak ada tindakan yang nyata. Balasan ini datang murni dari energi batin yang dipendam, bekerja melalui jalur yang tidak terlihat mata manusia. Bayangkan contoh nyata, seorang teman dekat menyakiti Pahing. Mereka tertawa, menganggap Pahing terlalu lemah untuk bereaksi. Pahing tetap tersenyum, tetap tenang, tetap diam. Namun, beberapa minggu kemudian, klien yang tadinya loyal memilih pergi secara misterius. Kesalahan kecil dalam pekerjaan yang biasanya mudah diperbaiki berubah menjadi masalah besar.
hubungan sosial pelaku mulai renggang, teman dan kolega menjauh tanpa alasan jelas. Semua ini terjadi tanpa intervensi langsung dari Pahing. Energi batin mereka yang tersakiti secara diam-diam telah bekerja melalui hukum alam, karma, dan keseimbangan semesta. Primbon menekankan bahwa fenomena ini jarang bisa dijelaskan secara logika karena beroperasi melalui jalur spiritual dan energi yang tak kasat mata. Namun bagi yang lahir di Weton Pahing, ini adalah kekuatan yang nyata dan dapat dirasakan bahkan oleh orang lain. Poin pentingnya, Pahing yang diam bukan tanda kelemahan. Pahing yang menangis diam bukan berarti mereka menyerah. Pahing yang tersakiti diam-diam adalah magnet energi yang menyeimbangkan keadilan di sekitarnya. Dan efek ini bisa menjalar lebih luas dari sekadar individu. Bisa memengaruhi kelompok, lingkungan sosial, bahkan jalannya suatu peristiwa penting. Kesimpulannya, jika kamu menyakiti Weton Pahing, ingat, energi yang kamu anggap tidak terlihat ini bisa kembali padamu melalui jalur yang bahkan alam semesta sendiri ikut bekerja. Pesan terakhir untuk penonton, hormati Pahing, jangan pernah meremehkan, jangan pernah menyakiti. Diam mereka bukan kelemahan, tapi senjata yang paling tersembunyi dan paling menakutkan. Sekarang, kamu sudah tahu bahwa Weton Pahing bukan sekedar tanggal lahir atau nama dalam primbon. Mereka menyimpan kekuatan yang tidak terlihat. Mereka menangis dalam diam. Tapi, air mata itu bukan untuk diri mereka sendiri. Air mata itu mengubah energi di sekitarnya, memengaruhi kehidupan orang lain, dan memicu perubahan takdir yang tidak bisa dihindari. Bayangkan betapa berharganya kesabaran mereka, dan betapa berbahayanya jika disakiti. Auranya bisa membuat orang di sekitarnya merasa tertekan. Nasib bisa berbalik, lambat tapi pasti. Doa yang terucap dari hati bisa menjadi balasan universal. Dan energi yang mereka simpan dalam diam bisa menyeimbangkan kehidupan di lingkungan sekitar, bahkan di tingkat sosial yang lebih luas. Kalau kamu menonton ini sampai sini, satu hal yang harus kamu ingat. Jangan pernah meremehkan seseorang yang diam, apalagi Weton Pahing. Karena diam mereka bukan kelemahan. Tersenyum mereka bukan kepasrahan. Menangis mereka dalam diam bukan ketidaksadaran. Itu adalah tanda kekuatan yang bekerja secara halus, tapi pasti, dan akan memberi dampak pada hidup orang-orang yang pernah menyakiti mereka. Sekarang, aku ingin kamu lakukan satu hal sederhana. Tuliskan di komentar, aku menghormati Weton Pahing. Bukan untuk ritual, bukan untuk mistis, tapi sebagai tanda bahwa kamu menghargai ilmu, energi, dan pengalaman hidup yang tersimpan dalam diam seseorang. Dan jika kamu merasa video ini membuka mata, bagikan ke teman, keluarga, atau pasangan yang mungkin belum tahu. Karena mengetahui bahaya ini lebih awal bisa menyelamatkan banyak hubungan, banyak persahabatan, dan bahkan perjalanan hidup seseorang. Ingat juga, Weton Pahing bukan sekedar angka di kalender. Mereka adalah energi hidup yang kuat, tersembunyi, dan menakutkan jika disakiti. Jika kamu lahir di Weton Pahing, banggalah pada dirimu sendiri. Karena kamu memiliki kekuatan batin yang luar biasa yang tidak semua orang bisa pahami. Terakhir, jangan menunda untuk menghormati dan menjaga hubungan dengan Pahing di sekitarmu. Setiap kata, setiap sikap, setiap perlakuanmu akan memengaruhi arus energi yang mereka simpan diam-diam. Dan ketika waktunya tiba, alam semesta akan menyeimbangkan semuanya dengan cara yang tidak bisa kamu hindari. Jadi, pastikan kamu menonton, menghargai, dan memahami. Dan jangan lupa, subscribe channel ini, tekan like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena masih banyak rahasia Weton Pahing yang belum pernah dibuka, dan aku akan membawakan semuanya padamu. Dengan fakta primbon, cerita nyata, dan ilmu yang membuat bulu kudut berdiri. Ingat, diam yang terlihat tenang bisa menjadi energi yang paling menakutkan di dunia.